Saudara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris menyebut peluang Peggy Setiawan untuk kembali jadi tersangka masih terbuka meski telah dinyatakan bebas. Namun pernyataan Hotman itu dibantah kuasa hukum Peggy yang menyebut kliennya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Peggy Setiawan telah dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun, pengacara kondang sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menyebut Peggy bisa saja kembali ditahan Polda Jawa Barat. Pasalnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara pembunuhan Vina dan Eki, melainkan hanya bebas dari perkara pra-peradilan terkait status tersangka. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Pernyataan Hotman Paris itu ditanggapi Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Tony menyebut berdasarkan amar putusan hakim pra-peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tony pun meminta kepolisian mendalami kasus ini dengan cara membuka jejak digital alat komunikasi para terpidana serta CCTV di lokasi kejadian. Jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Sementara itu, pasca Peggy Setiawan bebas dari tahanan, kini ayah kekasih Vina, Ibtu Rudiana, menjadi sosok yang paling dicari kemunculannya. Pasalnya, Ibtu Rudiana lah yang membuat laporan awal terkait kronologi pembunuhan anaknya dan Vina, termasuk yang memberikan kesaksian sejumlah nama pelaku yang kini mendekam di penjara, termasuk 3 nama DPO. Praktisi hukum Saur Siagian menilai ada potensi kesalahan prosedur atau pelanggaran hukum yang dilakukan Ibtu Rudiana yang turut terlibat dalam penanganan kasus ini. Pertanyaan besar memang awal kerusakan ini harus kita jujur dimulai dengan barangkali saudara bapaknya Eki begitu emosional, dia yang sepihak melakukan penyidikan padahal UHAP mengatur seperti putusan pra-peradilan soal Peggy harus ada surat-surat, ada surat penyidikan sehingga melakukan penangkapan, tapi ini sebaliknya ditangkap dulu bahkan mereka ini dianiaya, kemudian tetap tersangka. Jadi potensi saya kira terjadi katakanlah pelanggaran hukum itu sangat serius. Dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki telah ditangani Propam Polri. Polda Jawa Barat menyebut telah memeriksa secara internal ayah Eki yang merupakan anggota Polri, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Ibtu Rudiana diketahui berstatus polisi aktif dan bertugas di Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Namun keberadaan Rudiana seperti hilang di telan bumi belakangan ini. Kami amankan. Coba masuk ke dalam. Saja kami berusaha untuk masuk ke dalam kantor Polsek Kapetakan Polres Cirebon Kota
Kami berusaha mencari keberanian Putri Rudiana untuk memberikan beberapa pertanyaan. Namun berdasarkan jawaban dari beberapa petugas yang kami temui di lokasi, Ibtu Rudiana tidak berada di kantor Polsek Kapetakan sejak beberapa hari lalu. Kami juga tidak mendapatkan banyak jawaban terkait kegiatan-kegiatan Ibtu Rudiana beberapa hari terakhir, terutama pasca Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari pra-peradilan di hari Senin kemarin. Ibtu Rudiana terakhir kali terlihat saat bermain bulu tangkis di Hari Bayangkara bersama pejabat Polres Cirebon Kota. Kesaksian ayah Eki itu dinilai penting untuk membongkar kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jangan membuat kami lebih sakit. Selain Ibtu Rudiana, keberadaan saksi Aep dan Dede pun dipertanyakan karena menghilang usai Peggy Setiawan bebas. Keduanya telah dilaporkan ke polisi terkait dugaan kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Peggy Setiawan pasca putusan pra-peradilan? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, apa upaya Peggy untuk memulihkan nama baiknya? Lalu bagaimana dengan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar? Ya, baik Jihan di studio, selamat siang. Dan sampai saat ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih melakukan rapat internal baik yang berada di Cirebon, Bandung dan juga di Jakarta untuk menentukan langkah hukum pasca Peggy Setiawan pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim. Ada dua garis besar yang disampaikan Sugianti Iriani sebagai ketua kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin sore, dan pagi ini kami konfirmasi masih sama seperti itu. Yang pertama adalah bahwa tim kuasa hukum akan segera membuat dokumen berkas pengajuan membersihkan nama Peggy Setiawan atau pemulihan nama Peggy Setiawan yang pernah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat dan diputuskan oleh pra-peradilan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Poin yang kedua adalah upaya hukum, yakni mengajukan gugatan materi dari yang ditimbulkan selama penangkapan Peggy Setiawan dengan rasionalisasi bahwa Peggy Setiawan bertugas sebagai pekerja atau kuli bangunan yang setiap harinya harus mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membiayai adik-adiknya dan juga orang tuanya. Dengan ditetapkan sebagai tersangka, mendekap di dalam penjara, mendekap di dalam tahanan Polda Jawa Barat, sehingga Peggy Setiawan kehilangan mata pencarian. Atas dasar itu, pihak kuasa hukum masih terus berusaha untuk menyiapkan berkas dan melakukan penghitungan yang secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk diajukan ke Polda Jawa Barat. Namun kedua hal tersebut masih dalam pembahasan dan tentunya juga dimatangkan oleh pihak keluarga sebagai jantung utama dari Peggy Setiawan itu sendiri. Jihan. Iya, Syahri, selain itu juga sebagian terpidana saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Salah satunya adalah Saka Tatal yang mengajukannya. Kapan sidang PK akan digelar dan jika dimintai menjadi saksi, apa yang disiapkan Peggy terkait dengan hal tersebut? Ya, betul sekali Jihan. Dari seluruh terpidana, beberapa diantaranya sudah melakukan pengajuan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, utamanya adalah Saka Tatal yang sudah dilampirkan atau diserahkan berkasnya pada pekan lalu. Beberapa hari yang lalu kami juga mendapatkan informasi dari tim kuasa hukum Saka Tatal bahwa pengajuan PK tersebut sudah mendapatkan tanggapan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon berupa relas panggilan kepada Saka Tatal dan tim kuasa hukum yang akan dilakukan pada Rabu 24 Juli mendatang. Dalam hal ini, Peggy Setiawan yang kami temui kemarin, begitu juga dengan kuasa hukum yang kami temui bersama dengan Peggy Setiawan menyatakan dua hal. Pertama, Peggy Setiawan tidak terlibat secara langsung berkenaan dengan para terpidana. Artinya bila dilihat secara konstruksi hukum dan peristiwanya, Peggy Setiawan tidak terlibat secara langsung. Namun secara kemanusiaan, Peggy Setiawan menyatakan siap untuk membantu apabila dibutuhkan dan apabila disiapkan sebagai saksi dalam persidangan peninjauan kembali nanti. Begitupun tim kuasa hukum yang juga akan mendapatkan informasi tersebut masih melakukan pematangan apa saja kiranya yang akan dibutuhkan
informasi dari Peggy Setiawan terhadap para terpidana tersebut, baik Saka Tatal ataupun 4 atau 5 terpidana yang juga mengajukan peninjauan kembali di Jakarta. Sampai saat ini kami masih berusaha untuk mencari keterangan lebih lanjut terkait apakah pengajuan baik dari Saka Tatal maupun dari para terpidana akan terus berkoordinasi dengan Peggy Setiawan seperti apa. Kami masih akan terus mencari informasinya. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.